Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah nelayan dan kucing laut. Pagi itu, matahari baru saja menampakkan wajahnya di ufuk timur. Di sebuah desa nelayan kecil di tepi pantai, terdengar suara ombak berkejaran, beriringan dengan langkah kaki seorang nelayan bernama Pak Rahman. Ia berjalan menuju perahunya yang sederhana, ditemani oleh 3 sahabatnya, Karto, Bayan, dan Jali. Mereka bersiap untuk berlayar seperti biasa, menantang laut yang luas, demi membawa pulang ikan untuk keluarga. Perahu mereka kecil, dayung mereka usang, tapi semangat mereka selalu besar. Hari itu, laut tampak tenang, seolah memberi harapan bahwa tangkapan mereka akan melimpah. Namun, nasib berkata lain. Setelah seharian menebar jala, dan memancing ke sana kemari, mereka hanya mendapatkan sedikit ikan. "Ah, mungkin ikan-ikan sedang malas keluar hari ini," ujar Karto sambil tertawa hambar. Pak Rahman tersenyum sabar. "Tidak apa-apa, Karto, yang penting kita sudah berusaha. Rezeki itu tidak selalu banyak, tapi selalu cukup." Mereka pun pulang dengan hasil seadanya. Namun, semangat mereka tidak padam. Keesokan harinya, mereka sepakat untuk berlayar lebih jauh, berharap memberi hasil yang lebih baik. Mereka berangkat pagi-pagi sekali, menembus kabut yang masih menggantung di permukaan air. Hari berganti sore, lalu malam mulai turun, tapi ikan yang mereka dapat tetap sedikit, lebih sedikit dari kemarin. Raut lelah tergambar di wajah mereka. "Bagaimana kalau kita bermalam di sini saja?" saran Bayan. Pak Rahman mengangguk, "Baiklah. Kita istirahat dulu, besok pagi kita coba lagi." Malam itu, mereka menyalakan lentera kecil di atas perahu. Ombak bergoyang perlahan seperti buayan. Mereka lapar, lalu membuka perbekalan masing-masing. Pak Rahman membawa nasi dan ikan asin. Karto punya ubi rebus. Sementara si Jali, diam-diam membawa banyak makanan dari rumah seperti roti, pisang goreng, dan ikan kering. Tapi Jali terkenal gak pernah mau berbagi. Setiap kali waktu makan tiba, Jali berpura-pura bekalnya habis. "Wah, roti saya tadi jatuh ke laut," katanya pura-pura sedih. Ketika teman-temannya sudah tidur, ia diam-diam makan roti di sudut perahu, bersembunyi di balik bayangan lentera. Hari berganti hari, ombak makin besar, dan bekal mereka makin menipis. Hingga akhirnya, tinggal 1 roti tersisa di perahu itu, milik Jali. Ia menyimpannya baik-baik di dalam kantong kain. Suatu malam yang sunyi, angin berembus lembut, hanya suara laut yang terdengar. Saat semua sedang terlelap, seekor kucing laut kecil, entah dari mana datangnya, kucing laut kurus dengan bulu basah, dan mata kuning berkilat. Ia mencium bau makanan, lalu menyelinap naik ke perahu, mengendus roti itu, dan membawanya kabur. Tiba-tiba, Jali terbangun. "Hei, roti aku!" teriaknya. Ia segera mengejar kucing itu sampai ke ujung perahu. Kucing itu ketakutan, menggigit roti sambil berusaha melompat ke laut. Tapi Jali keburu menarik ekornya. Dengan marah, ia menghunus pisau kecil, yang biasa digunakan untuk memotong tali jala. Tanpa berpikir panjang, ia menikam kucing laut itu. Suara pelan keluar dari tenggorokan si kucing, sebelum tubuh kecil itu terkulai lemas. Pak Rahman dan kawan-kawan terbangun. Mereka terkejut melihat darah kecil mengalir di papan perahu. "Jali, apa yang kau lakukan?" seru Pak Rahman. "Dia mencuri makananku," jawab Jali dengan napas memburu. Pak Rahman menatapnya dengan mata teduh tapi tajam. "Kucing itu lapar, Jal. Sama seperti kita, tapi ia hanya mengambil sedikit dari bekalmu. Kenapa kau tak bisa membiarkan makhluk sekecil itu hidup?" Jali membuang muka. Ia tetap kesal, merasa benar. Sementara itu, Pak Rahman memungut tubuh kucing laut itu, dengan hati-hati. Dengan tangan yang gemetar, ia menggali sedikit pasir, di pulau karang kecil yang mereka singgahi, dan menguburkan kucing laut malang itu, dengan doa sederhana. Namun begitu ia menepuk tanah terakhir di atas kuburan kecil itu, angin berubah. Ombak mendadak menggulung lebih besar, angin bertiup kuat. Para nelayan panik, berusaha menambatkan perahu agar tidak terhempas. Tapi di tengah badai itu, terjadi sesuatu yang aneh, ikan-ikan muncul dari segala arah. Mereka berloncatan di atas air, masuk ke jala, bahkan ke dalam perahu. Dalam hitungan menit, perahu Pak Rahman penuh dengan ikan yang menggelepar. "Subhanallah, lihatlah, Rahman. Ikan datang sendiri," seru Bayan kagum. Namun di tengah kegembiraan itu, perahu Jali, yang tadi sempat menjauh sedikit ke tengah karena amarahnya, sudah tak terlihat lagi. Mereka memanggil-manggil, tapi hanya suara angin dan ombak yang menjawab. Ketika badai mereda, mereka hanya menemukan pecahan papan kecil, mengapung di permukaan laut.
Pak Rahman menunduk sedih. Ia memandang ke arah kuburan kecil sang kucing laut, di Pulau Karang. Barangkali laut sedang mengajarkan kita sesuatu, katanya pelan. Rezeki datang ketika hati kita ikhlas. Dan keserakahan, sekecil apapun, bisa menenggelamkan kita. Keesokan paginya, mereka kembali ke desa dengan perahu penuh ikan. Orang-orang kampung menyambut gembira. Tapi bagi Pak Rahman dan dua kawannya, hasil itu terasa bukan sekadar rezeki, melainkan pelajaran dari laut tentang kejujuran, kasih sayang, dan keikhlasan. Sejak hari itu, setiap kali mereka berlayar, mereka selalu berbagi menyisihkan sedikit makanan, untuk dilempar ke laut. Untuk kucing laut, kata Pak Rahman sambil tersenyum bahagia.